Haleluya, puji syukur karena berkat Tuhan kita kembali bisa berkumpul pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di gereja, yang ada mengikuti ibadah secara online di Zoom, di YouTube, dan juga Facebook. Mari kita persiapkan hati kita, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua katakan. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman, ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu. Lebih dengan hikmat lagi katakan, oh beri syukur, beri syukur, beri puji. Kami tahu Tuhan Kau bekerja untuk kebaikan kami, Tuhan Yesus. Haleluya, beri syukur, beri puji, oh beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari rasakan berkat Tuhan yang begitu melimpah untuk setiap daripada kita. Seminggu sudah berlalu, bahkan tahun yang lalu sudah berlalu. Mari kita berikan syukur kita berikan berkat, kita berikan damai sejahtera yang kita dapatkan dari Tuhan. Katakan dalam hatimu, kami beri syukur Tuhan, kami beri syukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin berikan terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah sumber segalanya Tuhan. Setiap rencana kami, setiap apapun yang kami dapatkan, kesehatan kami, berkat yang kami dapatkan Tuhan Yesus, bahkan pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan, kami dapatkan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau adalah segalanya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus.
sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, oh sama-sama katakan ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, berikan kemuliaan untuk Tuhan, berikan syukurmu untuk Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersuka cita, kami ingin memuji Engkau, kami ingin bersemangat karena Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Mari bertepuk tangan, haleluya. Firman terangi jalanku, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan ada namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari semuanya tepuk tangan yang keras. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa
Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih bersemangat lagi. Lagi firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan ke Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Walaupun tahun berlalu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah tetap Engkau Allah kami Tuhan Yesus. Kami ingin nyatakan Tuhan, bahwa selamanya Tuhan tetap Engkau Tuhan, tetap Yesus yang kami sembah Tuhan. Yesus yang kami beri puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku
tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarkan lagu ini menjadi kesaksian, menjadi pernyataan dalam hidup kita bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus, saudara. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari berikan doamu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekali Yesus, tetap Engkau Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, karena pengorbananmu Tuhan Yesus, kami begitu dikasihi Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yes, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Rasakan hadirat Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekali Engkau, tetap Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak ingin berpaling Tuhan. Apapun yang kami hadapi di tahun ini Tuhan, apapun tantangan yang kami hadapi Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan tempat kami berharap Tuhan Yesus. Engkau batu sandaran kami Tuhan, Engkau fondasi kami, batu penjuru kami Tuhan Yesus. Oh thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, Yesus,
Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang saudara Bobby untuk maju ke depan untuk berdoa. Kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, itulah isi hati kami Tuhan. Kaulah selamanya Tuhan di hati kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan selain nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau hadir Tuhan tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kau yang membimbing kami tentang apa yang kami akan dengar Tuhan. Kiranya Kau yang membantu kami implementasikan apa yang kami dengar Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau yang selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Kau yang menuntun hidup kami Tuhan dalam segala apapun musim ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Pastor Jamli yang akan bawakan firman-Mu Tuhan hari ini. Kau yang berkati dia, Kau berkati keluarganya, dan juga Kau berkati kami semua yang mendengar firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan dulu paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan itu baik bagi kita, amin. Kebaikannya selalu baru bagi setiap kita sekalian. Nah, puji Tuhan, kita agungkan Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Good job buat tim musik yang ada, buat song leader, backup singers, dan semua tim yang ada pada hari ini. You are the best. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita karena pemain musik kita luar biasa hari ini. Nah, hari ini saya akan menyambung khotbah saya pada tanggal 1 Januari mengenai faithfulness. Dan faithfulness ini merupakan tema gereja kita sepanjang tahun 2023. Jadi tema gereja kita tahun ini adalah The Year of Faithfulness. Amin. Saudara mau setia kepada Tuhan? Kita setia karena Tuhan kita setia. Haleluya.
Kalau mau dilihat dan kita mau merenungkan bahwa setiap kita punya pergumulan, amin. Nah, setiap pergumulan itu maka membutuhkan hikmat, membutuhkan kebijaksanaan yang lebih. Karena masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara rasakan dan alami. Dan kita memerlukan kekuatan Tuhan. Kita memerlukan dan membutuhkan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan adalah satu kekuatan. Firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri yang datang kepada kita untuk membangun dimensi kehidupan rohani kita sekalian. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Firman Tuhan akan membawa hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki karakter dan moralitas kerajaan Allah. Haleluya. Saudara setuju akan ini? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian harus memerlukan firman Tuhan? Why? Kenapa? Karena firman Tuhan itu memiliki fungsi. Fungsi dari firman Tuhan adalah untuk memberikan petunjuk bagi kita sekalian. Memberikan pengertian bagi kita untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia yang semakin membingungkan ini. Jadi fungsi firman Tuhan bagi saya dan saudara, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah untuk menjadikan kita lebih bijaksana. Amin. Karena kita memerlukan kebijaksanaan, memerlukan pengetahuan, hikmat dari Tuhan untuk melewati setiap ujian, setiap pergumulan yang kita sedang jalani. Jadi firman Tuhan itu kita perlukan karena firman Tuhan itu memiliki fungsi untuk memberikan perubahan bagi hidup kita. Kemudian firman Tuhan itu bisa berfungsi untuk memberikan perasaan surgawi. Ya. Nah, kita perlu hal ini. Seperti apa perasaan surgawi itu? Perasaan surgawi itu berbicara mengenai kebahagiaan. Itu berbicara mengenai peace, joy. Dan itu yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu selalu berfungsi untuk menjadikan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi orang yang setia dan memiliki kesetiaan kepada Sang Firman itu sendiri. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya katakan beberapa minggu yang lalu pada tanggal 1 Januari bahwa kesetiaan merupakan hal yang terpenting. Faithfulness, it's very important to us. Because what? Karena kesetiaan adalah merupakan bagian integral peradaban yang sehat bagi setiap manusia. Oleh karena itu sangat-sangat kita butuhkan kesetiaan itu. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan faithfulness? What it's mean about faithfulness? Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Kita bertolak atau berpijak atau mengambil kebenaran firman Tuhan melalui Galatia. Galatia dalam ayat pasal 5 ayat 22 dan 23 New King James Version. Di sana menulis about fruit of the spirit atau berbicara mengenai buah-buah roh. Dan kalau kita uruti 1, 2, 3 dan seterusnya, faithfulness is number 7. Coba saudara baca. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23. New King James said bahwa faithfulness is number 7 di dalam ayat yang ke-22 dan 23 ini. Kesetiaan adalah hal yang sangat mutlak. Kalau angka 7 itu berbicara mengenai angka kesempurnaan. Berarti faithfulness harus menjadi sempurna di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan anak Tuhan. Sebelum faithfulness di situ berbicara mengenai goodness atau kebaikan.
Setelah faithfulness, di sana ada satu kata yaitu gentleness, yaitu kelemah lembutan dan seterusnya. Dan yang bagian ke-9, nomor 9 adalah self control, penguasaan diri. Dan firman Tuhan katakan, against such there is no law. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Berarti kesetiaan mutlak harus dimiliki oleh setiap gereja Tuhan. Haleluya. Coba engkau salam kiri kanan katakan, milikilah kesetiaan yang dari Tuhan. Nah, faithfulness, kesetiaan dalam bahasa Yunani, kalau saya search, saya pelajari, itu menggunakan kata pistis. Nah, kalau kata pistis dalam King James Version diterjemahkan ke bahasa Inggris, mendapat satu kata yang dikatakan faith, yaitu iman. Jadi pistis menurut King James Version itu mengandung atau mencakup dua makna pengertian, yaitu faith dan faithfulness. Dan ini kedua kata tidak bisa dipisahkan. Faith and faithfulness. Iman dan kesetiaan. Nah, Alkitab, firman Allah yang saudara dan saya baca, memberikan gambaran yang mendasar tentang pistis, about faith. Ibrani 11 ayat yang pertama. New King James Version berkata, now faith is the substance of things hoped for. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dikatakan, the evidence of things not seen. Iman adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana saudara mau percaya bahwa my God is love? My God is faithfulness. My God is faithful to me, to us, to our church. Bagaimana? Dasarnya adalah faith, iman. Kita receive the faithful from God by faith. Dengan iman kita. Jadi saya bisa simpulkan bahwa faithfulness, kesetiaan berbicara mengenai covenant. Apa itu covenant? Perjanjian. Itu yang saya ungkapkan tanggal 1 Januari kemarin. Jadi faithfulness itu berbicara obedience, ketaatan. Faithfulness itu berbicara to be reliable. Artinya yang dapat diandalkan. Jadi faithfulness bisa diartikan mengenai trustworthy. Trustworthy adalah kepercayaan. Sifat yang dapat dipercaya. Nah, Allah mau gereja Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Coba engkau siku kiri kanan, katakan engkau adalah orang yang dipercaya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi faithfulness itu berbicara mengenai dependable, artinya teguh dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, faithfulness berbicara konsisten. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, memerlukan konsisten. Artinya bahwa dari hari lepas hari ini saya setia, besok saya mau setia. Besok saya setia, maka minggu depan saya mau setia. Tahun kemarin saudara setia, tahun 2023 saudara mau lebih setia kepada Tuhan. Keberhasilan, berkat itu sudah ada di tangan kita sebenarnya. Bagaimana untuk supaya berkat itu berkesinambungan dari hari lepas hari. Saudara akan berjalan from glory to glory, dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. What we need, it is faithfulness. Butuh kesetiaan. Nah, question key saya mau katakan bahwa kita perlu percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dengan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia, maka kita harus setia juga kepada Dia. Amin. Setia kepada Tuhan. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, berarti kita mau taat. Orang yang taat adalah orang yang mau mengasihi ajaran-ajaran firman Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara sudah selamat?
Coba saya mau tanya dan saudara angkat tangan. Kalau saudara percaya, siapa yang percaya saudara sudah selamat? Kok ragu ya? Saudara percaya, you safe. Coba angkat tangan. Are you safe? Angkat tangan saudara, imani. Saya percaya I'm safe. I save and receive by faith and the grace of God. Kalau kita percaya kita selamat, maka tidak mungkin orang yang tinggal dan hidup di dalam kasih karunia, dia hidup di dalam dosa. Saudara setuju? Orang yang sudah mengalami kasih karunia, grace, dia tidak akan mungkin hidup di dalam dosa. Karena dia percaya, the grace of God memberikan salvation, memberikan eternal life, memberikan kehidupan yang kekal. Dan kalau kita percaya bahwa grace of God memberikan jaminan kehidupan, maka selayaknya kita harus merenungkan dan mengimani itu setiap saat. I saved by grace of God because God loved me so much. Haleluya. Dan saya mengikuti firman Tuhan dan saya mau taat kepada firman karena dia lebih dulu setia kepada saya dan saudara. Amin. Karena dia sudah setia, maka seyogianya kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, grace of God, kita harus tinggal di dalam dia. Haleluya. Nah, mengapa kita harus mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan? 2 minggu yang lalu saya sudah katakan ini bahwa dia adalah Allah yang setia. Landasannya Mazmur 145 ayat yang pertama. Saudara baca di rumah saja, saudara catat ayat-ayat ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian harus mempertahankan kesetiaan? Poin yang pertama, karena dia adalah Allah yang setia. Mazmur pasal 145 ayat yang pertama. Mazmur 118 ayat yang ke-28 dan 29. Di sana dikatakan, you are my God and I will praise you. You are my God, I will exalt you. Akulah Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Kenapa aku bersyukur? Kenapa aku harus meninggikan dia? Dalam ayat 29 dikatakan, oh give thanks to the Lord for he is good, for his mercy endureth forever. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Haleluya. Jadi kita mempertahankan kesetiaan yang saudara dan saya miliki kepada Tuhan. Karena apa? He is good to me. Amin. Dia baik bagi kita. Kenapa kita harus mempertahankan? Karena grace, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Allah turun ke dunia. Tujuannya apa saudara? Menjelma, menyerupai manusia, menjadi daging. Supaya apa? Saya dan saudara menerima kehidupan yang lebih baik. Amin. Allah mengambil bagian manusia, artinya menyerupa seperti manusia, turun ke dalam dunia lewat Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia itu. Amin. Saudara mau hidup dalam kasih karunia? Dia sudah lebih dulu. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita menjadi orang yang saleh. Dan kita harus mengenal dia. Pengenalan kita akan dia yang memanggil oleh kuasa yang mulia itu, yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Maka kita harus menghargai anugerah Tuhan itu. Nah, sebagai big idea-nya, saya katakan bahwa untuk meresponi kebaikan dan kesetiaan Allah bagi hidup kita, maka kita harus menghormati, menghargai bahwa Allah itu baik. Amin. Selain kita menghargai kasih Allah dalam hidup kita, maka kita selalu mau taat, mau beriman hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kita menyadari kebaikan Tuhan, kesetiaannya bagi kita, maka kita selalu mau bersyukur kepada kasih Allah itu. Amin. Saudara mau bersyukur kepada Tuhan? Nah, tema ayat kita tahun ini Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Saya ambil di dalam New International Version.
di sana berkata begini, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mau meninggikan Engkau dan menyanyikan syukur bagi namamu. Dan firman Tuhan mengingatkan, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Karena dengan kesetiaannya yang sempurna, Engkau telah melakukan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dulu kala. Jadi rencana Allah itu bukan kebetulan, tapi rencana Allah itu mulia dan agung. Amin. Jadi sebagai keynote saya pada hari ini, kesetiaan adalah faktor yang terpenting untuk dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Setiap orang percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita untuk hidup dalam kesetiaan. Nah, untuk hidup di dalam kesetiaan, saya sudah katakan minggu lalu, yang pertama adalah living in Christ. Tinggal atau hidup di dalam Kristus. Nah, hidup di dalam Kristus artinya bahwa Kristus dan firman-Nya bertakhta dan tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Di sana diingatkan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Nah, itulah yang dikatakan Kristus dan firman-Nya yang bertakhta di dalam hidup kita. Jadi tinggal di dalam Kristus, living in Christ artinya kehidupan yang selalu mau mengasihi Tuhan. Nah, saya katakan 2 minggu yang lalu bahwa kehidupan yang selalu mengasihi Tuhan itu ada 3 hal. Di dalam Ulangan ayat yang ke-6, pasal 6 ayat yang ke-5. Dalam New Living Translate, di sana memberikan 3 pengertian mengenai hidup yang selalu mengasihi Tuhan. Hidup yang selalu mengasihi Tuhan dengan cara bagaimana? With all your heart, itu yang dikatakan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara. Mengasihi Tuhan yang bagaimana? Yang kedua adalah with all your soul. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap keberadaan hidup ini. Dan yang terakhir, saya mention mengenai hidup yang selalu mengasihi Tuhan adalah dengan cara with all your strength. Dengan segenap kekuatan kita. Nah, yang berikutnya, hidup yang mengasihi Tuhan atau hidup di dalam Kristus adalah ketaatan kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana untuk membangun kesetiaan di dalam Kristus. Yang kedua adalah walk by faith. Nah, kita coba bahas lagi ini. Apa yang dimaksud dengan berjalan dalam iman, berjalan dengan iman. Nah, firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita bagaimana untuk berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman artinya kita harus berjalan dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat yang keempat. Apa yang dimaksud dengan hidup yang baru? New King James Version berkata, therefore we were buried with him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Apa artinya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, saya ingin menyentil sedikit kenapa ayat ini penting, berjalan dalam hidup yang baru. Apa yang dimaksud dengan Roma 6 ayat 4? Berjalan dalam hidup yang baru berarti kita harus masuk di dalam baptisan air dan baptisan roh. Masuk dalam baptisan air artinya kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kenapa saudara harus masuk dalam air? Nah, ini maksudnya, kita dikuburkan. Masuk di dalam air artinya dosa kita dikuburkan. Sebagaimana Yesus mati dan Dia masuk di dalam kubur,
Dan itu artinya dosa saya dan saudara dikuburkan melalui baptisan air itu. Nah, waktu saudara keluar dari air, Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, itulah hidup yang baru. Haleluya. Dosa saya dan saudara waktu keluar dari air, saudara mengalami hidup yang baru. Hidup yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Siapa yang memberikan ini? Hanya Yesus, bukan orang, bukan kekuatan manusia, bukan melalui uang, tetapi hanya kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga atau yang kedua, bagaimana untuk membangun kesetiaan kepada Kristus dalam kehidupan di dalam Kristus. Artinya bahwa kita harus berjalan dengan iman. Jadi berjalan dengan iman, kita harus berjalan dalam hidup yang baru. Dan yang kedua, berjalan dengan iman artinya berjalan di dalam roh. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Di sana dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17 mengingatkan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya berlawanan, keduanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan. Dan keinginan daging berlawanan karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi hidup yang mengasihi Tuhan atau hidup untuk berjalan di dalam Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan, maka kita harus berjalan di dalam roh. Berjalan di dalam roh artinya kita dipimpin oleh roh. Kalau kita mau dipimpin oleh roh, berarti yang selanjutnya kita selalu mau berjalan bersama Kristus. Karena Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 mengingatkan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup di dalam Dia berarti hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berjalan bersama Kristus berarti hidup kita harus berakar di dalam Kristus. Kemudian dibangun di dalam Kristus. Karena dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita hidup berjalan bersama Kristus, maka kita akan berjalan di dalam terang. Amin. Berjalan di dalam terang, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 berkata, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anak itu menyucikan kita dari segala dosa. Berjalan di dalam terang berarti berjalan dalam kehidupan yang baru. Berjalan dalam kehidupan yang baru berarti kita percaya bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Saudara terima firman Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, bagaimana untuk membangun kesetiaan di dalam Kristus? Hal yang terakhir adalah obey and believe in God's word. Apa artinya? Taat dan percaya kepada firman Tuhan. Nah, Mazmur pasal 119 ayatnya yang kedua berkata demikian. Joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. Berbahagialah orang yang menaati hukum-Nya dan mencari Dia dengan segenap hati mereka. Jadi hal yang pertama untuk saudara dan saya taat dan percaya kepada Tuhan berarti kita harus menaati hukum-hukumnya. Amin. Apa itu hukumnya Tuhan?
Hukum Tuhan itu berbicara mengenai firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang saya katakan pada awal tadi, bahwa firman itu memberikan kita pengertian dan memberikan kita petunjuk untuk apa? Menjadi lebih baik. Semua manusia membutuhkan hal ini. Semua mau menjadi lebih baik. Hari kemarin sudah baik, hari esok mau lebih baik lagi. Amin. Dan tidak ada satu manusia yang mau bertahan dalam kehidupan yang tidak baik. Dia mau berpindah dari kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan mengenai obey and believe in God's word. Percaya dan taat kepada firman Tuhan. Orang yang percaya dan taat kepada firman Tuhan, dia adalah orang yang mencari dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Buktinya saudara ada di tempat ini. Ini buktinya bahwa saudara sedang mencari Tuhan dengan segenap hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada yang drive 40 menit, ada yang drive 1 jam, ada yang drive 5 menit. Poinnya satu, bahwa saudara sedang mencari sang firman, yaitu Yesus Kristus sebagai kekuatan, sebagai pedoman kehidupan kita. Dan dia adalah satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi kita. Saya sebagai gembala senangnya minta ampun. Apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Dia sangat memberikan reward kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara bangun pagi, siap-siap. Berarti sedang saudara mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? You prepare your life to come and worship to God. It's not easy, saudara. It's not easy. You woke up early in the morning. And hati saudara penuh sukacita. Haleluya, saya mau beribadah. Tidak terkondisi dengan waktu yang dingin di luar. Jarak yang jauh. Tuhan tidak pernah berhutang dengan Bapak Ibu Saudara. Artinya dia akan mengembalikan berkat-berkat yang supernatural. Yang Bapak Ibu Saudara tidak pernah pikirkan. Itu yang sedang disediakan bagi Tuhan. Kepada saudara sekalian. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Jadi membangun kesetiaan di dalam Kristus berarti kita harus taat dan percaya kepada Tuhan. Percaya dan taat kepada Tuhan berarti kita mencari Dia dengan segenap hati. Dengan kita memiliki kasih yang tulus dan murni, maka kita akan memiliki kerinduan untuk selalu taat kepada firman. Taat dan percaya kepada firman artinya bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mentaati setiap firman-Nya. Maka Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Akan memberkati saudara. Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima berkata demikian. Trust in the Lord with all your heart. Depend on your own understanding. Do not depend on your own understanding. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri. Jangan berharap kepada pengertian kita sendiri. Maka saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara tidak akan gagal. Saudara bukan turun tetapi naik. Amin. Saudara jadi kepala dan bukan ekor. Karena ini janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Sebagai conclusion, kita harus ingat bahwa Allah selalu setia bagi kita. Amin. Saya undang semua pemain musik, singers. Kita sudah belajar 3 hal. Bagaimana untuk kita selalu mau setia kepada Tuhan. Karena tahun ini tema gereja kita adalah The Year of Faithfulness. Tahun kesetiaan. Untuk kita tetap setia, maka diingatkan hal yang pertama yang harus kita lakukan.
living in Christ. Tidak ada pilihan lain, saudara. Saudara harus hidup di dalam Kristus. Nah, hidup di dalam Kristus diingatkan bahwa kita harus mengasihi Dia. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Di dalam Ulangan tadi saya katakan bahwa ada 3 hal. With all your heart, with all your strength, with all your soul. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang dikatakan living in Christ. Living in Christ berarti saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, berarti hal yang kedua untuk saudara akan tetap setia. Di tahun 2023, setia kepada suami, setia kepada istri, setia kepada keluarga, setia kepada gereja. Maka hal yang kedua, langkah yang kedua, step yang harus kita lakukan adalah walk by faith. Berjalan dengan iman. Saudara tidak akan mampu menjalani semua ini tanpa iman yang dari Tuhan. Iman itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada gereja Tuhan, kepada saya dan saudara. Dan kita meminta iman itu hari ini. Iman itu akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga saudara akan tetap setia di tahun 2023 ini. Kalau saudara berjalan dengan iman, berarti saudara akan berjalan dalam hidup yang baru. Hidup yang baru adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang baru berarti saudara hidup di dalam kasih karunia. Dan saya katakan, orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia tidak akan hidup di dalam dosa. Dia akan gerah, saudara. Seperti saudara waktu panas, kena teriknya matahari, saudara akan gelisah, nggak tenang, kepingin masuk di ruangan yang cold. Ya, begitu juga hidup kita. Kalau sudah hidup di dalam kasih karunia, saudara nggak akan tahan hidup di dalam dosa. Karena dosa adalah bertentangan dengan Allah. Karena dosa, maka Allah datang ke dalam dunia. Dan dia berkata, I love you so much. Manusia bisa membencimu, manusia bisa membusuhimu. Tetapi hari ini ada good news bagi engkau. God love so much. God love you so much. Haleluya. Engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah. Imani dan terima bahwa Allah mengasihi hidupmu. Buka hatimu bahwa Allah sangat mengasihimu. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Buka hati, berjalan dengan iman. Bahwa saudara akan hidup dalam kehidupan yang baru. Saudara akan berjalan dalam roh. Saudara berjalan dalam kesetiaan bersama Tuhan. Dan saudara akan berjalan dalam terang. Itulah walk by faith. Dan yang ketiga, untuk saudara tetap setia. Kesetiaan itu akan tetap menjadi bagian kita. Hal yang ketiga diingatkan bahwa obey and believe in God's word. Percaya dan taat kepada kuasa perkataan firman. Mari kita semua berdiri. Saya mau yakinkan kita dengan memiliki kasih dan ketaatan yang murni kepada firman. Itu akan menghasilkan iman yang sungguh-sungguh luar biasa kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia, kita jatuh bangun, kita lemah, kita tidak berdaya. Tetapi hari ini ada kasih karunia Allah mengalir bagi kita. Kita akan menjadi orang yang tidak akan dikalahkan lagi oleh masalah. Kita akan menjadi keluarga yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang tidak dikalahkan oleh intimidasi. Saudara harus yakini bahwa saudara itu berharga di mata Tuhan. Iblis saja yang mengintimidasi telinga, berbisik di telinga saudara yang berkata bahwa saudara itu orang yang lemah, saudara itu orang yang tidak berguna, saudara itu orang yang gagal. Dan hari ini terima dengan iman bahwa Allah sangat mengasihi hidupmu. Dia begitu mengasihi hidupmu, dia memeluk hidupmu. Ada kalanya engkau sendiri mungkin, engkau merasa orang menjauhi saya. Tapi hari ini Allah begitu dekat dengan engkau. Dia mau memeluk hidupmu karena engkau orang yang spesial. Kalau engkau bukan orang yang spesial, ngapain dia mau turun dari surga?
meninggalkan singgasananya, kedudukan sebagai Allah, turun kepada dunia, kepada saya dan saudara. Kalau bukan Dia mengasihi kita, tidak mungkin itu terjadi. Hari ini Dia sangat mengasihi engkau. Engkau bisa angkat tangan. Engkau katakan, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hidup kami. Aku mau menjadi seorang ayah yang setia. Aku mau menjadi seorang papa yang setia. Aku mau menjadi seorang opa yang setia. Setia kepada istri, setia kepada keluarga. Demikian juga engkau berkata, Tuhan, aku ini istri, mau jadi istri yang setia kepada suamiku, kepada anak-anakku, kepada orang tuaku, dan kepada sanak saudara. Tuhan ada di tengah kita. Engkau sebagai anak, engkau mau berkata, Tuhan, aku mau setia kepada engkau. Aku mau setia kepada Tuhan. Kalau engkau mulai setia kepada Tuhan, maka engkau tidak akan membenci orang tuamu. Engkau tidak akan pernah berkata, I hate my parents, I hate my dad, I hate my mom. Never, never, never. Saudara akan katakan itu dari mulutmu. Karena saudara menyadari saudara adalah orang yang khusus di hadapan Tuhan. Mungkin engkau merasa bahwa orang tuamu terlalu kejam bagi engkau. Mungkin engkau merasa engkau disepelekan oleh orang lain. Atau engkau merasa, God, sepertinya I live alone. Engkau merasa sepertinya Tuhan jauh dengan engkau. Tidak, saudara, hari ini Dia sangat dekat dengan engkau. Dia sedang memeluk engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia adalah Allah. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku, ini keluargaku, ini cita-citaku. Kalau engkau setia, maka Dia akan memberkati hidupmu. Dia akan mengadakan apa yang kau perlukan. Engkau yang memerlukan pekerjaan, Dia akan sediakan yang terbaik. Engkau yang memerlukan masa depan, studi, kelegalan status, legal status engkau di negara ini. Dia Allah yang setia, yang mampu menolong, mampu membuka jalan bagi engkau, mampu memberkati engkau. Dunia bisa menjauhi engkau, dunia bisa membenci engkau, tetapi Tuhan tidak pernah membenci engkau. Dia setia kepada engkau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini iman kita. Ini komitmen kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada. Yes Lord. Oh Yesusku, ku cinta. 2 menit ke depan engkau alami Tuhan. Sekali Yesus, alami Tuhan. Sebelum saudara tinggalkan gedung gereja ini, alami Tuhan, alami Yesus. Anugerahnya ada di tempat ini. Anugerah Allah, kasih karunia Allah sedang tercurah bagi engkau hari ini. Saya mau katakan dengan iman bahwa engkau tidak sendiri hari ini. Engkau tidak seorang diri hari ini. Ada Yesus, ada Yesus. Sekali Yesus, haleluya. Mengalir Roh Kudus, basuh kami ya Roh Kudus. Kasih-Mu ada di tempat ini. Kasih-Mu mengalir, haleluya. Engkau sedang memeluk kami. Engkau sedang memulihkan kesetiaan kami ya Bapa. Ada pemulihan hari ini. Breakthrough come, haleluya. In the name of Jesus, haleluya, haleluya. Nyanyi dengan iman, katakan sekali Yesus. Ora baseta karaya laba baseta. Mengalir Roh Kudus, mengalirlah aliran air kehidupanmu. Haleluya. Takkan mengalir Roh Kudus. Haleluya. Thank you Holy Spirit God. Yeah, one more time. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya
Saya undang nanti Ibu Gembala akan berdoa buat kita. Takkan hilang kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali. Selamanya Yesus, harapan karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita deklarasikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Inilah menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan, karena kami percaya Engkaulah yang pegang hari esok Tuhan. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Kami punya Yesus, kami punya Tuhan Yesus, kami punya Bapa yang baik. Oh Yesus, sekali lagi dengan iman kita, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan, karena kami tahu tidak ada bandingannya Yesusku. Kalau Engkau sanggup menolong orang lain Tuhan, Engkau pasti sanggup menolong kami Tuhan. Kalau Engkau sudah pulihkan orang lain, menyembuhkan orang lain, Engkau juga sanggup sembuhkan kami. Oh haleluya. Yes. Sekali Yesus tetap Yesus. Oh haleluya. Amin, 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 amin. Kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan dengan penuh kebanggaan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, kami mencintai-Mu lebih dari segala-galanya ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami mau berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Terus anugerahkan kami lebih lagi Tuhan, iman. We want to walk by faith, not by sight Tuhan. Karena kami tahu kalau kami memandang sekeliling kami pasti kecewa. Oleh sebab itu pengharapan kami yang pasti hanya di dalam Engkau Yesus. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah damai kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Mampukan kami Tuhan. Daging kami lemah, tapi biar Engkau yang terus ada di dalam kami, sehingga hidup kami hanya terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami gak akan pernah bisa mampu sendiri, tapi dengan pimpinanmu, tuntunanmu Tuhan, kekuatan yang daripadamu yang akan menguatkan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dan hidup kami terus mau menjadi saksi, tutur kata kami, tingkah laku kami menjadi duta-duta besarnya Allah. Terima kasih ya Tuhan, tahun 2023 adalah tahun faithfulness. Kami mau berjalan dengan Engkau penuh dengan kesetiaan, karena Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Segala sesuatu yang baik datangnya daripada-Mu. Kalau kami ada, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh bekerja, kami masih boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami mau mengembalikan milik-Mu, memberikan syukur kami, persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk memberikan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Haleluya. Mari sambil persembahan dijalankan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan nyanyikan Hanya Dalam Nama Tuhan. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Makasih untuk pengumuman. Minggu ini masih belum ada kegiatan gereja. Kegiatan gereja akan dimulai lagi di bulan Februari. Jadi untuk Salt, Prayer Warrior, sama Youth kita akan adakan di bulan Februari. Dan minggu depan hari Minggu depan kita akan kembali berkumpul di gereja pada jam yang sama di jam 8.30 pagi. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sekali lagi nyanyikan Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan dari awal. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar pada tahun ini Tuhan, kami tetap Tuhan terus memuji Engkau Tuhan. Kami tetap Tuhan menyandarkan hati kami, hidup kami Tuhan dalam Engkau Tuhan Yesus. Biar sekali Engkau Tuhan, tetap Engkau Allah kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Saya undang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Takkan hilang. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia. Haleluya. Ada, haleluya.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, haleluya. Ku cinta Kau selamanya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Dia, karena Dia Allah yang setia bagi kita. Di akhir ibadah kami hanya bisa berkata, You are so good God. You are so good. You are the great God. We love you so much. We give you glory. We give you honor, God. Because you are amazing, God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi-Mu. Kami mau deklarkan bahwa minggu yang akan berjalan adalah minggu promosi bagi kami. Minggu yang tidak akan dikuasai oleh intimidasi. Minggu yang dimana kami akan mengalami kemenangan. Yesus yang menjadi fokus kami. The faithfulness of God. We believe and believe. We trust. And we put in our mind and in our heart. God love so much. God love us so much. Thank you Lord Jesus buat kasih setia-Mu bagi kami. Kami akan naik dan bukan turun. Ini janji firman Tuhan. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Karena kami percaya mata Tuhan sedang terarah dan tertuju kepada kami untuk memberkati kami. Mari engkau angkat tangan mau terima berkat yang daripada Tuhan. Ini tangan-tangan kami yang terangkat. Baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, di Facebook Live, di Zoom, bahkan di YouTube nanti siaran ulangan. Tuhan, kami mau angkat tangan dan kami terima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir. Di dalam nama Yesus, kami adalah orang-orang yang tidak akan dikalahkan oleh masalah. Tetapi kami adalah lebih daripada orang yang menang. Karena ada Yesus bersama dengan kami. Ada firman Allah, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang sedang dan selalu bersama-sama dengan kami. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang bimbang dikuatkan. Dan kami yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Karena ada Roh Kudus di tempat ini. Ada Yesus dalam hidup kami. Oleh karena itu terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat-berkat yang supernatural dari Tuhan. Menjadi bagian kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya ya Bapa, kami mau berkata, Tuhan baik, sangat baik bagi kami. Segala keagungan hanya bagi-Mu. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. We love you and see you next Sunday. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman terakhir saudara,